Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pencarian kami, hasil kinerja kami. Sistem pakar yang berjudulkan Kelayakan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan metode forward chaining. Dengan saya sendiri, Muhammad Fitrianto, dan rekan saya Julia Fitri Andari, dan dengan saya nama Rizky. Permasalahan perizinan. Proses pemberi izin dengan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dengan kemampuan berkas yang dibutuhkan. Kemudian tim akan melakukan sertifikasi terhadap berkas secara manual. Pekerjaan seperti ini dinilai dengan efektif karena waktu yang dibutuhkan cukup lama. Begitu juga dengan seringnya pemerintah pusat mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengolahan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi Rapid Application Research untuk pengembangan program dan menggunakan metode penalaran forward chaining. proses sistem yang menggunakan metode forward chaining adalah dengan cara penyelesaian masalah yang ada. Apa yang Kemudian berdasarkan aturan sehingga ditemukan kesimpulannya. Kesimpulan akan bernilai benar jika terdapat kesesuaian antara informasi yang masuk dengan ketentuan aturan yang ditetapkan. Dalam aplikasinya, perangkat menerima informasi atau data dari pengguna dan menempatkannya pada sistem yang disebut dengan writing record. Setelah itu, mesin inferensi mencocokkan informasi dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga ketika informasi dan aturan ditemukan kecocokan, maka kesimpulan dapat diambil. Baik, selanjutnya beberapa penelitian yang berhubungan dengan forward chaining yang pernah dilakukan antara lain forward chaining, uji kelayakan perizinan dengan industri rumah tangga, studi kelayakan bisnis, menentukan tingkat kecocokan lahan untuk tanaman jati, dan perhitungan kebutuhan material pembangunan rumah, dan analisa transaksi keuangan mencurigakan. Dari hasil penelitian tersebut, metode forward chaining mampu mengatasi masalah dengan memasuki kriteria-kriteria yang ada untuk mendapatkan kesimpulan atau tingkat kecocokan. Baik, selanjutnya, metode penelitian yang akan diterapkan adalah metode forward chaining. Metode forward chaining digunakan untuk mengidentifikasi kelayakan perizinan. Sebagai contoh yang dapat dilihat dari gambar, yang pertama menganalisis permasalahan, selanjutnya mempelajari studi literatur, selanjutnya mengumpulkan data, selanjutnya menganalisa data menggunakan forward chaining. Yang pertama menentukan rule, yang kedua melacak fakta, yang ketiga menentukan rule yang diperoleh dari fakta tersebut. Selanjutnya merancang sistem, selanjutnya mengimplementasikan sistem, dan yang terakhir mendapatkan hasil dan pembahasan tersebut. Baik, selanjutnya berdasarkan kerangka kerja penelitian pada gambar di atas, langkah-langkah yang akan dilakukan dapat diuraikan seperti berikut ini. Menganalisa permasalahan. Menganalisa permasalahan menjadi bagian langkah awal untuk memahami dan mengenal permasalahan dalam ruang lingkup penelitian, sehingga memiliki batasan sesuai dengan alur yang diinginkan. Mempelajari literatur. Mempelajari literatur dilakukan agar mempunyai landasan yang baik secara teoritis yang telah dijelaskan oleh para peneliti dan ahli sebelumnya, dengan harapan penelitian dapat diterima di dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat umum. Adapun kegiatan studi literatur yang dilakukan adalah selanjutnya: 1. Mencari literatur yang berkaitan, melakukan refer jurnal, mencari informasi di buku yang berkaitan dengan penelitian ini agar penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Literatur dipakai untuk penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Mengamati kondisi lapangan. Pengamatan langsung di lapangan dengan secara melihat, mempelajari, dan memahami permasalahan tentang kemampuan siswa terhadap bidang vokasi dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Menganalisa data menggunakan metode forward chaining. Metode yang digunakan untuk menganalisa data menggunakan metode forward chaining dengan harapan dapat memberikan solusi dan menentukan kelayakan perizinan.
fakta hingga menentukan judul yang dikelola dari fakta. Hasil dari pembahasan. Mekanisme dalam menentukan hasil pengujian dapat dilihat dari uraian sebagai berikut. A. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan keluaran output dari perhitungan sistem makan dengan bulat yang dihasilkan setelah proses penghitungan selesai. B. Setelah hasil yang didapatkan menggunakan aplikasi PHP MySQL, maka selanjutnya akan diketahui dari pengujian tersebut dan kemudian dibandingkan secara manual kemampuan siswa terhadap bidang lokasi. B. Dari hasil perhitungan modelan tersebut nantinya akan diambil suatu rekomendasi secara tertera pada hasil pembahasan kelayakan perizinan. Kemudian pimpinan dinas terkait akan menjadikan hasil dari pembahasan ini sebagai bahan pertimbangan untuk menyetujui perizinan tersebut. Baik, selanjutnya rancangan use case diagram sistem akar kelayakan perizinan dapat dua aktor yang terlibat. Yang pertama adalah masyarakat pengusul izin dan petugas dinas tanaman modal. Berikut adalah rancangan use case untuk aktor masyarakat pengusulan disajikan pada gambar berikut. Pada use case diagram, petugas dinas di atas dapat dijelaskan bahwa seorang petugas harus melakukan login, dan kemudian pada menu utama ada beberapa menu yang dapat bisa diakses oleh petugas tersebut, yaitu mengolah data pengusul, mengolah data rule, mengolah grafik, mengolah data, dan persyaratan dan hasil analisa. Baik, selanjutnya berdasarkan arsitektur sistem kekeratan pada atas, maka dapat dijelaskan dengan berikut. A. Teknologi base berisi dapat keputusan yang nantinya akan menampilkan hasil tingkat kepastian dari sistem yang dijalankan. Database berisi data kerusakan, data gejala, kerusakan data solusi yang dibutuhkan sistem. Interest berisi prosedur untuk mencocokkan fakta dengan aturan untuk memperoleh pengetahuan. User interface adalah perangkat lunak yang menyediakan media komunikasi antara user dengan sistem. Extension facilities merupakan komponen yang dibuat agar pemakai dapat memperoleh informasi tentang cara pengguna sistem makan. User adalah pengguna yang menggunakan aplikasi sistem makan. Kesimpulan dan saran. Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem bakar dengan menggunakan metode forward slating yang diaplikasikan pada sistem dalam menentukan kelayakan perizinan terbaik untuk diterapkan karena dapat membantu masyarakat tidak sembarangan modal dalam menentukan kelayakan usaha yang diajukan melalui sistem. Sistem bakar ini juga memberikan informasi rekomendasi perbaikan kepada masyarakat yang mengajukan namun belum layak, sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan keadaan syarat, sarana, dan pendukung lainnya dengan standar yang dibuat pemerintah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Seperti itu dengan hasil yang kami pernah mencari kerja kami. Dan apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.